peluang penguatan ke 2300. Maka peluang pelemahan dalam jangka menengah, jangka panjang adalah ke level 200 hingga ke 210. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor batu bara. Sekarang kita lihat dulu ya pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Sebenarnya tidak banyak pergerakan karena IHSG masih berada dekat resistance 7.375 sampai 7.400. Jadi kita harus antisipasi dua hal. Kalau IHSG turun kembali di level 7.000-an di sini, maka ini ada potensi untuk mantul. Dan kalau IHSG kembali naik di atas 7.400, maka potensi penguatan hingga ke 8.100 dalam jangka menengah. Kita mulai untuk saham pertama kita adalah saham Adaro Energy. Adaro di sini secara jangka menengah kita lihat nih pola bearish inverted cup with handle dengan peluang pelemahan hingga ke 1.800. Akan tetapi kalau Adaro bisa bertahan di atas 2.350 lalu tembus naik di atas kotak berwarna merah muda ini di level 2.550, maka peluang pelemahan ini tidak akan terjadi. Kita lihat berikutnya adalah saham ADMR. Ini adalah Adaro Mineral Indonesia. Dalam jangka yang lumayan panjang kita lihat pola bullish sejak Maret 2023 di sini. Ini adalah pola cup with handle. Yang kita harus tunggu adalah bagaimana ADMR bisa terus naik di atas level 1540-nya. Peluang penguatan ke 2300. Tapi untuk saat ini setelah tembus di atas 1540, sebenarnya ADMR kembali turun di 1490. Nah, untuk kita yang melakukan trading ada baiknya kita cut loss. Lalu kalau kembali naik di atas 1540 kita membeli kembali. Karena resikonya relatif kecil dibandingkan dengan peluang penguatan di 2300. Lalu yang berikutnya kita lihat di sini adalah PTBA. PTBA Bukit Asam Tbk. Saat ini wait and see sebenarnya. Kita harus perhatikan resistance 2700 sampai 2750. Kalau level ini bisa ditembus ke atas, maka peluang penguatannya kita lihat berada di level 3150 dari pola bullish cup with handle di bawah ini. Tapi untuk saat ini PTBA sebaiknya di wait and see dulu. Lalu kita lihat saham berikutnya adalah Indika Energy. Kita lihat peluang pelemahan dari pola bearish rounding top ini adalah ke level 1250 sampai 1300. Jadi target pelemahan ini sudah tercapai. Yang kita harus lihat adalah peluang pembalikan arah dengan melihat apakah adanya pola-pola bullish di teknikalnya saham Indi. Kalau tidak ada, kita wait and see, tunggu dulu. Berikutnya adalah ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Kita harus perhatikan level 26200 di sini. Berkali-kali sempat turun atau naik di atas ini. Saat ini berada di titik penentuan. Kalau dia turun di bawah garis merah muda ini dalam jangka pendek kemungkinan turun ke 24.000. Untuk selanjutnya kita harus perhatikan juga support di 22.000. Tapi belum ada pola-pola bullish yang lumayan menarik di sisi ITMG. Kita lihat berikutnya adalah UNTR, United Tractors. Level 22.000 merupakan level yang lumayan kuat untuk kita lirik. Saat ini di atas level ini, kalau bisa turun terus dengan volume rendah di 22.000, maka ini bisa menarik dijadikan titik beli. Untuk selanjutnya kita juga jangan terlalu agresif dulu, karena kalau level 22.000 ini ditembus ke bawah, maka peluang pelemahan bisa lanjut turun ke sekitar 16.000-nya. Lalu kita lihat saham Doit Delta Dunia Makmur. Kita lihat di sini adalah pola bearish inverted cup with handle. Kalau Doit tidak bisa naik di atas level 340-nya lagi, maka peluang pelemahan dalam jangka menengah, jangka panjang adalah ke level 200 hingga ke 210. Kita lihat berikutnya adalah MBAP. Nah, MBAP juga berada di titik krusial di level 4.200-nya. Kalau level ini tidak bisa ditembus ke atas, maka kita lihat MBAP kembali turun ke level 2.800. Kita lihat berikutnya ABMM. ABMM sebenarnya wait and see sampai resistance 3.700-nya bisa ditembus. Kalau dia bisa naik dan bertahan di atas 3.700,
maka ABMM akan melanjutkan penguatan ke 4100. Lalu berikutnya adalah KKGI, Resource Alam Indonesia. KKGI ini ada pola bearish yang sangat besar, pola inverted cup with handle di sini. Kita lihat karena sudah turun di bawah level 380-nya, maka KKGI berpotensi lanjut melemah hingga ke level 240. Jadi saat ini sebaiknya dihindari dulu untuk KKGI. Lalu kita lihat saham Toba, TBS Energi Utama. Sebenarnya sudah keluar dari downtrend channel warna hijau ini. Ini hal yang baik. Pada waktu di bulan Januari kita prediksi Toba bisa naik setelah keluar dari resistance 280-290-nya hingga ke level 370 penguatannya. Tapi sekarang kembali turun, jadi kita wait and see dulu karena saat ini juga sebenarnya Toba sudah keluar dari downtrend channelnya. Yang kita harus waspadai mungkin adalah level support 220 di sini yang ada potensi untuk bisa menjadikan titik pemantulan untuk saham Toba. Lalu akhirnya kita ke saham Harum Energy. Kita lihat nih pola bearish yang lumayan tajam. Jadi setelah turun di bawah 1250, peluang pelemahan ke level 800. Tapi karena Toba saat ini, Harum saat ini berada di level 1250-nya, kita wait and see dulu berikutnya apakah dia bisa naik kembali di atas garis merah ini. Kalau bisa, maka peluang pelemahan ke 800 ini harus menunggu lebih lanjut, jadi tidak akan terjadi untuk saat ini. Oke, sekian saja update kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.